warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang berbahagia, khususnya bagi adik-adik pendaftar UMPTKIN 2021. Kali ini saya akan sharing terkait dengan pembahasan untuk soal-soal ujian UMPTKIN untuk 2019. Ini mungkin bisa jadikan persiapan atau referensi bagi adik-adik yang akan mengikuti ujian UMPTKIN 2021. Memang pasti tidak sama persis ya, tetapi paling tidak model ataupun desain soal-soalnya itu tidak jauh berbeda. Dan yang membedakan lagi adalah untuk UMPTKIN 2021 itu kan sudah menggunakan sistem seleksi elektronik atau SSE. Jadi nanti modelnya computerized dengan menggunakan aplikasi dan dilakukan secara online. Ini tentu berbeda ketika di tahun 2019 ini masih menggunakan paperless atau LJK, lembar jawab komputer. Baik, langsung saja. Ini yang pertama yaitu untuk mata ujian tes kemampuan dasar. Untuk petunjuk umum yang pertama, jelas sebelum mengerjakan harus diawali dengan berdoa ya. Dan ini karena masih menggunakan kertas, maka kelengkapan dicek. Dan untuk tes kemampuan dasar ini terdiri dari 110 soal. Ini ada 4 dimensi kemampuan berpikir, yaitu verbal 20 soal, kuantitatif 20 soal, penalaran 20 soal, dan sikap akademik 45 soal. Jadi total ada 110 soal. Adapun di poin nomor 9 ini perlu diperhatikan bahwa waktu ujian yang disediakan adalah 60 menit. Jadi kurang lebih untuk satu soal ini kita harus bisa menyelesaikannya itu dalam kurun waktu 1,8 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 1,8, mungkin 2 menit, maksimal mungkin 2 menit ya. Tetapi dengan konsekuensi ada beberapa soal yang dikerjakan di bawah lebih cepat dari 1,8 menit untuk saling menutupi kekurangan waktunya. Makanya ini harus betul-betul diperhatikan. Apalagi kalau nanti sistemnya computerized menggunakan aplikasi, jadi jangan terlalu lama mengerjakan atau berkutat dalam satu soal. Adapun sistem penskoran yaitu di poin 12 itu untuk jawaban yang benar akan diberi skor plus 4, jawaban kosong diberi skor 0, dan jawaban salah diberi skor minus 1. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan dalam menjawab soal. Ketika kita ragu-ragu, mungkin lebih baik untuk dikosongkan atau dilewati. Karena konsekuensinya ketika kita memilih jawaban yang salah, justru skornya akan dikurangi 1 atau minus 1. Baik, langsung saja adik-adik, teman-teman, untuk soal yang pertama yaitu untuk kelompok tes potensi akademik. Pilihlah jawaban yang paling benar ya dari A, B, C, atau D dari soal-soal berikut. Soal pertama. Sama seperti makanan, tidur itu penting bagi kesehatan. Bahkan tidur adalah
makanan untuk otak. Pasalnya, saat tidur banyak aktivitas yang dilakukan oleh otak. Maka, itu melewatkan waktu tidur dengan begadang bisa berbahaya. Jika anak-anak dan remaja yang bergadang, bukan tidak mungkin prestasi di sekolahnya menurun. Setiap anak membutuhkan waktu tidur yang berbeda-beda berdasarkan usianya. Waktu tidur yang cukup untuk remaja SMP sekitar 9-11 jam per hari. Berarti tidak boleh kurang dari 7 jam dan lebih dari 12 jam per hari. Sementara remaja SMA memerlukan waktu tidur yang cukup sekitar 8-10 jam per hari. Artinya tidak boleh kurang dari 7 jam dan lebih dari 11 jam dalam satu hari. Anak remaja yang tidak cukup tidur memiliki resiko obesitas, diabetes, cedera, kesehatan jiwa yang buruk, dan masalah dengan konsentrasi dan perilaku yang lebih tinggi. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah A. Bergadang bukanlah pilihan kegiatan yang tepat bagi anak, remaja maupun orang dewasa. B. Prestasi belajar berhubungan dengan lamanya waktu tidur. C. Kurang tidur akan menimbulkan penyakit fisik. D. Tidur penting bagi kesehatan remaja. Baik, untuk jawaban nomor 1 apa? Jawaban nomor 1 adalah B, yaitu bacaan di atas menyimpulkan bahwa prestasi belajar berhubungan dengan lamanya waktu tidur, yaitu di mana anak-anak dan remaja yang sering bergadang berakibat pada prestasi di sekolahnya yang menurun. Ini mungkin sedikit tips ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Mungkin adik-adik bisa langsung ke pertanyaan ya, tidak terlebih dahulu membaca narasi atau paragrafnya, tetapi langsung ke pertanyaan, misalnya kesimpulan dari bacaan di atas. Nah, kita sudah punya pokok poin dari pertanyaan. Nah, kita lihat jawabannya A, B, C, D, baru kita melihat dari isi paragraf. Ini akan lebih efektif karena kita tinggal mencocokkan dari jawaban dengan isi paragraf. Oke, next untuk soal nomor 2. Kata makanan dalam bacaan teks soal nomor 1 dapat diartikan sebagai, jawaban yang benar adalah A. Asupan, yaitu makanan sinonim dari asupan untuk soal teks di soal nomor 1. Dan nomor 3, populernya drama Korea di stasiun televisi Indonesia terjadi setelah drama negara Asia lain seperti Taiwan dan Jepang diputar. Berbagai stasiun televisi Indonesia mulai menayangkan drama produksi Korea Selatan setelah RCTI yang mempelopori pemutaran drama Endless Love. Para sineas drama di Korea mulai menyadari daya jual drama Korea sangat tinggi di negara-negara tetangganya, sehingga produksi serial mereka menjadi komoditas ekspor. Puncaknya terjadi saat serial Winter Sonata diputar di Jepang, Tiongkok, Taiwan, dan Asia Tenggara. Sejak saat itulah istilah Hallyu atau demam Korea muncul. Rupanya wabah dari Hallyu atau gelombang Korea ini kemudian berdampak pada pariwisata. Lokasi syuting drama Korea yang terkenal menjadi objek pariwisata yang digemari para turis untuk dikunjungi. Tentu dengan semakin banyak turis yang mendatangi Korea, selain berimplikasi terhadap bertambahnya devisa negara, juga dapat sekaligus lebih mendekatkan secara emosional antara Korea dengan turis. Akan lebih banyak orang yang merasa dekat dengan negara Korea dan pelan-pelan akan memunculkan rasa sense of belonging. Pertanyaannya, pokok pikiran yang paling tepat pada teks di atas adalah A. Daya jual drama Korea di negara Asia. B. Daya tarik serial Winter Sonata. C. Minat turis mengunjungi negara Korea. D. Hallyu di negara Asia akibat drama Korea.
Jawabannya adalah A. Daya jual drama Korea di negara Asia, di mana para sineas drama di Korea mulai menyadari daya jual drama Korea sangat tinggi di negara-negara tetangganya, sehingga produksi serial mereka menjadi komoditas ekspor. Next, soal nomor 4. Terkait teks soal nomor 3, padanan kata berimplikasi adalah A. Berdampak, B. Berkaitan, C. Bersamaan, D. Berhubungan. Jawabannya adalah D. Dalam KBBI, implikasi memiliki arti berhubungan dengan sesuatu hal. Selanjutnya untuk nomor 5. Ini ada teksnya juga. Angklung merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari beberapa pipi bambu yang mempunyai ukuran berbeda dan diletakkan pada sebuah bingkai bambu. Untuk memainkannya, satu tangan harus memegang bagian bawah dan satu lagi di atas dengan cara mengguncangkannya. Dengan ini, bambu-bambu akan berbenturan dan menghasilkan bunyi. Setiap satu angklung mempunyai satu nada, ditentukan oleh banyak dan ukuran dari angklung itu sendiri. Untuk dapat memainkan sebuah lagu, diperlukan beberapa orang untuk menghasilkan melodi yang indah. Biasanya, satu orang dapat memainkan 2-3 nada angklung. Baik, pertanyaan nomor 5. Topik dari bacaan di atas menjelaskan tentang A. Asal-usul angklung, B. Budaya musik tradisional, C. Cara memainkan angklung, D. Melodi indah angklung. Jawabannya adalah C. Cara memainkan angklung. Karena artikel di atas menjelaskan cara menggunakan angklung agar menghasilkan nada yang indah. Nomor 6. Terkait teks soal nomor 5, kata menghasilkan memiliki padanan makna di bawah ini, kecuali A. Memasangkan, membuahkan, C. Membuat, D. Menciptakan. Jawabannya adalah A. Kecuali ya. Jadi sinonim dari menghasilkan adalah membuahkan, membuat, dan menciptakan. Jadi memasangkan tidak termasuk sinonim atau padanan kata dari menghasilkan. Next, untuk nomor 7. Krisis limbah plastik di Indonesia telah begitu titik-titiknya, sehingga tentara dikerahkan untuk memberikan bala bantuan, khususnya untuk menangani masalah sampah di Sungai Citarum, Jawa Barat. Titik-titik ini diisi apa ya? Untuk jawabannya akut, B. Kritis, C. Gawat, D. Genting. Jawabannya adalah akut. Kata pelengkap kalimat yang paling tepat adalah akut. Ya. Krisis limbah plastik di Indonesia telah begitu akutnya. Dan next untuk nomor 8. Hingga hari ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk penganut Islam terbesar di seluruh dunia. Bahkan, titik-titik negara kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu negara Arab Saudi. A. Melewati, B. Melampaui, C. Melangkahi, D. Mengungguli. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Melampaui. 9. Jika dia berharap menjadi seorang santri ahli di bidang fikih dan nahwu yang titik-titik, dia harus belajar keras di pesantren dan membaca kitab kuning berjam-jam untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Pilihan jawaban yang tepat adalah A ya, yaitu pandai.
jika dia berharap menjadi seorang santri ahli di bidang fikih dan nahwu yang pandai. 10. Kebinekaan masyarakat Indonesia bersifat plural dan titik-titik karena memiliki suku, agama, ras, dan bahasa yang bermacam-macam. Keragaman tersebut menjadi kekuatan yang luar biasa apabila dikelola secara harmonis. Pilihan jawabannya A. Hierarki, B. Homogen, C. Heterogen, D. Harmonis. Jawaban yang tepat adalah C. Heterogen. Itu berbeda-beda. Nomor 11. Dunia ini dianggap sebagai pergulatan antara kebaikan dan kejahatan. Pemikiran titik-titik tentang sifat kontradiktif ini sudah lama berakar di dalam pemikiran barat yang dikembangkan oleh filosof Descartes, Kant, dan Leibniz. Pilihan jawabannya A. Dualisme, B. Mutualisme, C. Silogisme, D. Monisme. Jawaban yang tepat adalah A. Dualisme. Dualisme diwakili oleh dua sifat yang berbeda atau bertolak belakang, yaitu kebaikan dan kejahatan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, untuk sedikit tips untuk menjawab soal-soal yang melengkapi kata pada paragraf atau kalimat, mungkin kita bisa langsung ketika menemui titik-titik yang harus diisi dilengkapi dengan kata, kita bisa langsung mencari di pilihan jawabannya. Jadi mana kata yang sesuai. Jadi mungkin kita tidak perlu menyelesaikan untuk membaca teksnya atau soalnya. Ini tentu akan lebih menghemat waktu pengerjaannya. Misalnya untuk nomor 12. Fakta mengenai bumi itu bulat menjadi kebenaran. Nah, kita bisa langsung mencocokkan memilih pada pilihan jawaban. Misalnya kebenaran absolut, relatif, demokratis, atau nisbi. Nah, ini kita bisa langsung menentukan pilihan, yaitu yang benar, ya betul, nisbi. Pilihannya adalah D. Fakta mengenai bumi itu bulat menjadi kebenaran nisbi yang disebut juga kebenaran objektif. Selanjutnya yaitu nomor 13. Titik-titik digital adalah orang yang sadar akan hal yang baik dan yang buruk. Nah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Ini pilihlah salah satu kaum, warga, kelompok, masyarakat. Pilihlah satu jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik di atas agar kalimat tersebut menjadi lengkap. Jawaban yang tepat adalah B ya, kaum kelompok ya. Kaum digital, kelompok digital. Jadi bukan warga, bukan masyarakat ya. Pilihan yang benar adalah B. Lanjut, next ke soal nomor 14. Pertumbuhan makroekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu titik-titik secara perlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Nah, ini ada 1 abad, 2 era, 3 dekade, 4 dasawarsa. Ini pilihlah satu jawaban yang benar. Ini ada 2 kata ya yang bisa untuk mengisi atau melengkapi kalimat ya. Ini tentu saja dipilih yang sinonim atau padanan kata yang berpasangan. Nah, untuk dari 4 ini yang tepat
pilihannya adalah D ya, dekade dan dasawarsa atau dasawarsa. Lebih dari satu dekade, lebih dari satu dasawarsa. Selanjutnya nomor 15. Produk teknologi akan gaya hidup masyarakat milenial. Sebab pergeseran perilaku turut berubah beriringan dengan teknologi. Produk teknologi baru akan muncul sebagai perubahan teknologi, ujar Presiden Direktur Ericsson Indonesia Thomas Jul. Ini ada kata mengganti, mengikuti, akomodasi, akumulasi. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat di atas adalah yaitu D. Nomor 2 dan 3. Produk teknologi akan mengikuti gaya hidup masyarakat milenial. Sebab pergeseran perilaku produk teknologi baru akan muncul sebagai akomodasi perubahan teknologi. Oke, lanjut nomor 16. Rakai Pikatan dan Pramudia Wardani adalah pasangan Romeo Juliet versi Mataram kuno. Candi Plausan adalah bukti kisah cinta mereka yang terabadikan dan menjadi situs titik-titik di Indonesia. Cagar budaya, pariwisata, warisan budaya, kejayaan. Jawabannya adalah C ya, yaitu 1 dan 3, cagar budaya dan warisan budaya. Nomor 17. Jika setiap kota besar memiliki titik-titik yang khas, seperti Jakarta dengan Monas, Yogyakarta dengan Tugu Yogya, Palembang dengan Jembatan Ambara sebagai wajah dari kota tersebut. 1. Keistimewaan, 2. Lambang, 3. Simbol, 4. Daya tarik. Jawaban yang benar adalah B ya. Jadi simbol merupakan sinonim dari lambang. Dua dan 3, lambang dan simbol, karena padanan kata dan tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat. 18. Sikap toleransi secara umum adalah titik-titik pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antara sesama manusia tanpa titik-titik suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah D ya, 2 dan 4, yaitu menghargai dan membedakan. Sikap toleransi secara umum adalah menghargai pendapat sama manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Lanjut ke soal nomor 19.
Pada seleksi SPAN UMPTKN diketahui ada 3 bidang yang bisa dipilih, yaitu IPA, IPS, dan campuran. Dalam seleksi tersebut terdapat 3.700 anak memilih bidang IPA, 4.100 anak memilih keduanya atau campuran, 900 anak mengikuti seleksi tapi tidak memilih keduanya. Jumlah anak yang mengikuti seleksi tersebut adalah titik-titik anak. Baik, jawaban yang tepat adalah A ya, 8.700. Ini tinggal di total keseluruhan. Jadi 3.700 ditambah 4.100 ditambah 900 anak. Totalnya berjumlah 8.700 anak. Selanjutnya nomor 20. Deret huruf D, A, F, C, H, E. Seterusnya adalah ini jawaban yang tepat adalah B ya, J, G. Jadi ini memang berpola dari D ke A, dari A ke F. Ini istilahnya dari maju, mundur, dari sudah D, mundur lagi ke A, dari A langsung melompat ke F. Ini bisa dilihat polanya. Dan pola berikutnya setelah E adalah huruf C, kemudian G. Selanjutnya nomor 21. Sebuah sepeda motor pergi dari kota A pada pukul 16.07 WIB dan sampai di kota B yang berjarak 180 km pada pukul 9.52 WIB. Berapakah kecepatan motor tersebut? Jawabannya adalah (48), yaitu D. Ini caranya adalah waktu yang ditempuh. Ini dari waktu yang ditempuh berarti pukul 9.52 dikurangi 06.07 sama dengan 3 jam 45 menit atau 3,75 jam. Jaraknya yaitu 180 km per jam. Maka untuk kecepatannya yaitu jarak dibagi waktu. Jaraknya 180 dibagi waktunya 3,75 jam. Ketemu 48 km per jam, yaitu kecepatannya. Selanjutnya untuk nomor 22, 0,1575 dibagi 1/4 sama dengan, jawaban yang tepat adalah 0,63. Jadi ini 1/4 adalah 0,25. Jadi 0,1575 dibagi 0,25. Ketemunya 0,63, yaitu B. Kemudian untuk nomor 23. Nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris 40 siswa di suatu kelas adalah 7,8. Setelah ada 1 orang siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut menjadi 7,85. Nilai ulangan bahasa Inggris siswa baru adalah, tadinya 7,8 dari 40 siswa, ketambahan 1 siswa menjadi 7,85 nilai rata-ratanya. Ini maka bisa
dicari rumus bahwa nilai ulangan siswa baru adalah Y, rata-rata adalah jumlah nilai dibagi jumlah siswa. Ini ketemunya adalah 9,85, yaitu D. Selanjutnya nomor 24. Nilai desimal terdekat dengan nilai terbesar dari pecah-pecahan ini jawabannya adalah C ya. Ini bisa dilihat cara pengerjaannya. Yaitu jawabannya 1,04. Dan nomor 25, jika 14 M dikurangi 9N sama dengan 37 dan 17N dikurangi 43M sama dengan minus 121, maka N min dikurangi M sama dengan, ini bisa dilihat cara mengerjakannya. Jawabannya adalah tidak ada jawaban ya, karena ternyata ketemunya 42,29. Nomor 26. Jika diketahui maka nilai A plus B adalah, jawabannya, cara mengerjakannya bisa dilihat. Jawabannya adalah min 3, yaitu D. (27) X dan Y adalah bilangan asli dengan X lebih besar dari Y. Jika X kuadrat kurangi 9 sama dengan 0 dan X plus Y sama dengan 5, maka 2Y per X sama dengan, ini cara mengerjakannya. Nah, jawaban yang tepat adalah 4/3, yaitu A. Diketahui P dan Q adalah bilangan positif, di mana P kurang dari Q. Jika X sama dengan akar P plus Q dan Y sama dengan akar P plus akar Q, maka jawabannya adalah B ya. X lebih besar dari Y. Baik, nomor 29. Jika C bilangan yang menyatakan, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Ini langsung saya tunjukkan cara pengerjaannya untuk nomor 29. Jawabannya adalah D. C kurang dari D. Next, nomor 30. Nilai 40% dari 800 adalah, ini mudah ya, tinggal di ini. Jadi nilai 40% dari 800.
ketemunya 128. C ya. Perhatikan gambar di bawah ini, ada persegi panjang, ini di dalamnya juga ada bila P sama dengan 7 cm dan sisi persegi yang di dalam panjang sisinya adalah 4 cm, berapakah luas daerah yang diarsir? Ini cara mengerjakannya, dan jawaban yang tepat adalah B, 82 cm persegi. Selanjutnya nomor 32, jika P sama dengan 17 cm dan panjang sisi yang lain adalah 3P dan 2P, maka keliling bangun di bawah ini adalah, ini jawabannya adalah C, 170. Yang mengerjakannya caranya adalah seperti ini, temunya 170 cm. Selanjutnya untuk nomor 33, kolam ikan Budi berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Budi ingin memasang pagar kawat mengelilingi tepian kolam sebanyak 3 lapis. Berapa meter kawat yang dibutuhkan Budi? Ini jawabannya adalah D, 132 meter. Cara mengerjakannya, selanjutnya nomor 34, kebun ragil berbentuk persegi dengan panjang sisi 55 meter. Di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya 17.000 per meter. Ini biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan pagar tersebut adalah, ini jawabannya adalah B, 3.740.000 rupiah. Dan cara pengerjaannya ini, dihitung dulu keliling kebunnya, ketemu 220 meter, biaya yang diperlukan berarti 17.000 dikali 220 meter. Selanjutnya nomor 35, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga, siku-siku dengan panjang alas 35 cm dan tinggi 16 cm. Sementara tinggi prisma adalah 55 cm. Volume prisma tersebut adalah, ya betul, jawabannya adalah A, 14.400. Ini cara mengerjakannya, dihitung dulu luas segitiganya dan volume prisma, luas alas yaitu segitiga kali tinggi prisma, ketemunya 14.400 cm kubik. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu. Mungkin nanti bisa dilanjut ke soal-soal berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Tetap semangat. Dan semoga adik-adik, teman-teman semua bisa lolos di seleksi UMPTKIN di PTKIN yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.